Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita melanjutkan pelajaran tentang sudut, mengetahui besar sudut dengan busur, dengan jarum jam, dan bangun datar. Baik, untuk mengetahui besar sudut dengan busur derajat, kita harus tahu dulu bagian busur. Di bawah ini adalah garis bawah busur, kemudian garis bawah ini ada berpotongan dengan garis vertikal yang membentuk sudut 90 derajat. Titik potong ini namanya titik tengah, titik pusat busur. Baik. Kemudian di sini ada angka 0 sampai ke 180. Ini disebut sudut luar. Kemudian 0 sampai ke 180 yang di dalam ini disebut sudut dalam. Untuk mengukur sudut, garis bawah sudut itu harus tepat menutupi salah satu kaki sudut. Dan titik sudut itu harus tepat di titik pusat busur. Kemudian kita tarik garis kaki sudut yang satunya itu menunjukkan angka berapa. Disitulah seperti ini misalnya adalah besar sudutnya 20 derajat Celcius. 20 derajat. Nah, di sini contoh yang kedua ini kaki sudut yang satunya itu mengarah antara 80 dan 90, tepat di tengah-tengah. Maka besar sudutnya adalah 85 derajat. Nah, kemudian ini adalah contoh sudut dalam. Kita lihat angka yang di dalam. Di sini titik pusat sudut sudah tepat di titik pusat busur. Nah, kita lihat mengarah ke angka 130, maka besar sudutnya adalah 130 derajat. Nah, ini ada sudut AOC. Itu yang besar ya. Yang kecil adalah sudut AOB dan ada sudut BOC. Ada 3 buah sudut ya. Baik. Besar sudut AOC adalah berada di antara 60 dan 70. Berarti besarnya ini adalah 65 derajat. AOB kaki sudutnya menunjuk pas tepat di angka 40, berarti besar sudutnya 40 derajat. Kemudian berapa besarnya BOC ya? Nah, itu mudah saja, dari AOC dikurangi AOB. 65 derajat dikurangi 40 derajat. Maka hasilnya adalah 25 derajat. Atau kita bisa hitung seperti ini ya. 10, 20, 5. Ya kan? Nah, baik. Selanjutnya, bagaimana dengan jarum jam? Di sini ada jam yang menunjukkan pukul 3 tepat dan membentuk sudut siku-siku. Kita tahu ya bahwa sudut siku-siku itu besarnya 90 derajat. Lalu berapa besar dari 12 ke 1? Kita bagi saja. 90 derajat dibagi dengan 1, 2, 3. Berarti setiap dari 12 ke 1, 30 derajat. 1 ke 2, 30 derajat. 2 ke 3,
30 derajat, dan seterusnya. Ke sini juga sama. Kemudian di sebelahnya, di sini ada pukul 7 tepat. Berapakah besar sudut terkecil yang dibentuk dari angka 7, pukul 7 tepat? Nah, jarum jam di angka 7 dan di 12. Kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti karena dari sini ke sini itu 30 derajat, maka 5 kali 30 derajat hasilnya adalah 150 derajat. Jadi pukul 7 tepat itu besarnya adalah 150 derajat. Kalau pukul 1 ya jelas 30 derajat, gitu ya. Baik, bagaimana sekarang kalau sudut pada bangun datar? Di sini ada bangun segitiga, ya berbagai macam segitiga, itu sudut putarannya semua sama. Cara mencarinya adalah 3, ini berasal dari 3 sudut, dikurang 2, rumus ya, kali 180 derajat. Maka hasilnya adalah 1 kali 180 itu adalah 180 derajat. Untuk segi 4, sembarang segi 4 ada persegi panjang, persegi, trapesium, jajar genjang, dan belah ketupat. Semua sudut putarannya adalah 360 derajat. Bagaimana dengan segi 5, segi 6, segi 7, segi 8, segi 9, dan seterusnya? Cara mencari sudut putarannya adalah N dikurang 2 kali 180 derajat. N ini menunjukkan banyak segi. Misalnya segi 6, berarti 6 kurang 2 kali 180. Misalnya segi 9, 9 kurang 2 kali 180 derajat. Itu adalah untuk mencari sudut putaran bangun datar. Besarnya sudut putaran. Baik, kita ke contoh. Di sini ada segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku ini memiliki sudut 90 derajat. Kemudian di sini ada sudut 35 derajat. Berapakah besar sudut A? Cara mencarinya adalah A sama dengan 180 derajat. Ini berasal dari sudut putaran segitiga. Dikurang 90 dikurang 35. Maka hasilnya adalah 55 derajat. Jadi A adalah 55 derajat. Sekarang ini ada trapesium sembarang. Nih, berapakah besar sudut B? Nah, cara mencarinya adalah karena ini segi 4, maka sudut putarannya adalah 360. B sama dengan 360 dikurang 45 derajat dikurang 75 derajat dikurang 105 derajat, maka hasilnya adalah 135 derajat. Atau boleh dengan cara ini ya, B sama dengan 360 sudut putarannya dikurang 45 ditambah 75 ditambah 105, itu dalam kurung. Hasilnya adalah 225 derajat. Ini untuk mengurangkan 360, maka hasilnya 135. Sama saja, mana yang termudah. Baik, nah, sekarang tugasnya adalah ada 2. Yang
pertama ini ada 5 soal, ini untuk pengetahuan. Mencari sudut terkecil jarum jam yang menunjukkan angka 10. Caranya seperti tadi. Yang kedua adalah mencari sudut J, K, L berapa besarnya. Kemudian di sini ada sudut seperti tadi contohnya, tapi ini yang dicari adalah A, B, C. Sudut A, B, C saja yang dicari. Berapa besarnya? Kemudian ini sudut yang belum diketahui adalah A. Ini sudut yang belum diketahui adalah C. Tugas yang kedua adalah menggambar sudut yang menunjukkan besar sudut 70 derajat dan beri nama misalnya sudut ABC seperti pelajaran minggu lalu. Kemudian yang kedua menggambar sebuah jam yang jarum jamnya menunjukkan membentuk sudut 120 derajat. Tugas yang pertama ini ditulis di buku tulis, dikirim ke classroom. Tugas yang kedua ini digambar di buku gambar, dikirim ke sekolah. Tidak boleh asal-asalan menggambar karena nanti ibu guru memeriksanya menggunakan busur derajat. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat mengerjakan tugas. Terima kasih.